Hai cinta, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama aku di Melin World. Uh, Seperti biasa, karena aku udah punya satu deck kartu, namanya satu deck ya. Maka hari ini kita akan melakukan general reading yang isinya itu mystery reading. Aku juga nggak tahu kita bakal ngebaca apa, jadi siap-siap aja ya. Dan kapanpun kalian yang buka video ini, berarti saat itu teraplikasikan dalam keadaan kalian. Jadi, jangan kalian, aku pun juga nggak tahu sebenarnya ini isinya apa. Kita lihat aja ya. Oke, yuk mulai. Baca doa, fokuskan. Oh ya, buat kalian yang udah subscribe, terima kasih ya. Buat kalian yang baru gabung ke channel aku, hai, selamat datang. Oke. Aku bakal pilih 7 kartu aja. Nanti kita lihat topiknya apa ya. Dari kebanyakan kita. Universe, financial help. Oke. Wow. Oke. Thank you so much. Oh. Nah, kok kita lihat ya. Jadi sebenarnya reading itu tuh hari ini apa? Ini aku lihat ada beberapa tema sih kalau dilihat ditarik garis kalau satu-satu. Di sini ada yang lagi nunggu hasil kerja kerasnya, ada yang udah kelelahan, ada yang mulai baru, ada yang berusaha move on, ada juga yang lagi bucin-bucinnya, dan ada juga yang lagi mencoba merealisasikan ide gitu ya. Kalau dilihat dari ini, jadi banyak temanya. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, yang pastinya di sini ada orang yang berusaha sekuat tenaga untuk bisa move on dan berharap kehidupan baru yang lebih dapat itu tuh datang. Karena kemarin-kemarin ada sebuah ada sebuah momen menunggu itu yang dikirain ada hasil, ternyata enggak gitu ya. Jadi hasilnya kobong, khususnya ini dalam sebuah percintaan gitu ya, percintaan dan pekerjaan. Jadi kayaknya temanya ini ya. Kalau dilihat dari kiri ke kanan itu ada seseorang yang saat ini kamu yang sedang berupaya keras untuk bisa move on gitu. Namun ini ada juga kalau kamu nggak move on dengan cara yang benar, nanti kamu akan balik ke situ lagi. Move onnya ini bisa aja dari nggak soal love di sini ya, nggak melulu hidup itu nggak melulu soal cinta. Dari bisnis yang sedang kamu kerjakan atau proyek yang sedang kamu kerjakan, ada juga dari memang harapan-harapan palsu kemarin yang kamu udah capek banget ngerjainnya. Misal kayak ini sih, kayak ketemu dosen sih. Nah, bener, kayak ngerjain skripsi. Nah itu, kayak kalau kamu korporat ngelakuin apapun gitu udah capek sama atasan sendiri gitu, dan kirain ada hasilnya gitu, ternyata enggak gitu. Jadi kamu berusaha move on dulu untuk bisa menjadi lebih baik gitu ya, lebih bagus, lebih baik, dan terlepas dari hal-hal yang kayak membuat addiction yang membuat kamu hal yang membuat kamu adiksi lah ya, kecanduan gitu, dengan berpikir lebih jernih, dan juga biar nggak jadi orang orang yang kesulitan lagi gitulah. Kesulitan that's not about money, tapi kesulitan itu juga banyak aspek-aspek yang lain, apakah terkurung dengan persepsi, iming-iming, segala macam. Oke, sekarang kita lihat aku nggak perlu ini lagi sih sarannya ya. Sarannya dari malaikat.
mereng nggak sih ini? Atau emang akunya yang mereng taruh kamera? Oke. Nah, kita lihat saran dari malaikatnya ya. Belum. Ini adalah pasarannya. Teaching and learning. Hello from heaven. Oh, ini baik sih ininya. Clear sentence. Notice your current physical. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus tetap terus selalu terbuka untuk kemungkinan apapun gitu ya. Jangan stuck sama apa yang kamu pikirkan kayak kemarin-kemarin. Kayak kalau biasanya tuh kalau orang kerja biasanya ya, kalau orang kerja pasti dijanji-janjiin ya, janji-janjiin tapi nggak kesampaian juga. Kalau kamu organisasi juga gitu, dijanji ini janjiin itu, kamu nggak boleh gitu. Kamu tetap harus bisa belajar sama apa yang udah lalu, apa yang sedang kamu lakukan sekarang, dan ajari itu sama orang yang memang juga lagi membutuhkan gitu. Nggak boleh. Teaching and learning, kamu harus bisa mengambil pelajaran dari setiap momen dalam kehidupan kamu, dan jangan ragu untuk apapun yang sedang kamu upayakan, yang sedang kamu perjuangkan, dan jangan ragu untuk meninggalkan sesuatu yang memang kamu cintai gitu ya. Karena pada dasarnya hal-hal baik, orang yang kamu cintai, orang yang kamu perjuangkan gitu, kalau bukan untuk kamu ya dia nggak sama kamu. Pekerjaan juga gitu, kalau that's not for you, sebisa mungkin, seberapa mungkin pun kamu upayakan, dia juga nggak bakal tetap sama kamu kok. Kamu juga nggak berada di track itu nantinya. Entah itu pemikiran kamu yang berubah, atau suasananya yang berubah. Jadi tetap apapun ceritanya, tetap intinya apa? Tetap membuka kemungkinan apapun yang terjadi. Allow, kayak apa ya? Kayak ya udah kasih aja gitu kehidupan ini. Kamu tetap berusaha, tapi tetap kasih everything. Tujuan akhir itu bukan kamu yang nentuin, bukan kamu gini. Kamu cuma punya opsi buat nentuin tujuan akhirmu, kamu mau kemana. Tapi soal jalannya itu bukan urusan kamu nentuinnya gimana. Oke. Sarannya gitu. Coba kita lihat. Believe in your good luck. Nah, percaya aja sama nasib baikmu gitu. Lebih harus banyak positive vibes sih. Nah, ini dia kebanyakan dari kalian belum pernah yang namanya, atau belum terlalu dekat yang namanya itu manifestasi ya. Manifestasi, bagaimana cara manifestasi, dan orang super duper overthinking gitu. Semua dipikirin gitu. Enjoy aja. Ya, percayalah sama dirimu sendiri. Banggalah sama, bukan bangga, kamu ada banyak momen dimana sebaiknya kita itu bersyukur terhadap posisi kita saat ini, kerjaan kita, segala macam. Even kalau mungkin kamu berpikir bahwa itu bukan yang kamu inginkan, jadi kamu sebenarnya kamu sudah berada di track yang benar, cuman kamu kurang bersyukur aja gitu ya. Jangan kamu udah benar, cuman kamu kurang bersyukur aja. Dan tandanya kamu kurang bersyukur apa? You are too overthinking. Kamu sangat overthinking. Itu yang membuat kamu itu tidak menjadi orang yang lower gitu ya. Seharusnya konsep the universe itu, kalau kamu mau narik sesuatu, bahkan untuk melewati hal yang susah sekalipun gitu, kamu cuman perlu nggak ngapa-ngapain, cuman just allow it gitu. Kalau udah masanya kelar ya udah, barang-barang itu tuh kelar, tugasmu cuma usaha doang, bukan overthinking gitu. Dan nentuin terminal akhir kamu tuh maunya apa. Jangan tanya prosesnya itu tuh sama gimana, karena prosesnya itu tuh bukan urusan kamu. So many things remind me of you, itu kan
remind itu kadang-kadang yang bikin overthinking. I wish I couldn't share my good news with you. Of course, kamu akan melakukan itu kalau kamu udah bisa nge-clearin energi kamu. Nggak usah khawatirin yang nggak ada di samping kamu saat ini. Pasanganmu, harta bendamu, nggak usah kamu khawatirin. Apa yang udah kamu titipin sama Tuhan, ya udah itu sebenarnya milik Tuhan, walaupun ya kamu yang cari gitu. Pasangan, harta benda, jabatan, segala macam, ya udah titipin aja. Dan kamu coba fokus deh sama memang keadaan kamu gitu. Coba aku lihat ya dari oracle yang satu lagi. Sarannya aku minta satu aja ya, nggak usah banyak-banyak. Rise, pergerakan dari yang tertimbun, tersisih, terbendam menjadi mature ini. Tak ada yang bisa menahan hal ini. Ya benar, kamu tuh harus bangkit, growth sendiri, dan lupain taruh dulu overthinkingmu di tempat yang seharusnya gitu. Just allow it. Belajarlah dari keadaan saat ini juga masa lalu gitu ya. Percaya aja kalau apapun yang kamu punya itu sebenarnya udah dijaga gitu. Oke, dan besoknya itu biar besok-besoknya itu kamu nggak kamu bisa menarik hal positif yang lain lagi. Sebenarnya kamu harus bangga sama keadaanmu sendiri, dirimu sendiri. Udah sejauh ini kamu bisa berjuang. Oke, kayaknya ini pesannya cukup buat kamu yang overthinking, buat kamu yang khawatir sama masa depan, buat kamu yang kemarin merasa sia-sia melakukan sesuatu, please jangan berpikir demikian ya. Kurangin dulu overthinkingnya. Aku rasa cukup sekian ya, ternyata ini lebih ke mental health ya, reading kita kali ini. Thank you for watching and see you for the next reading. Kalau kalian mau bacaan khusus kalian bisa book personal reading ke aku dengan hubungi aku di kontak bawah. Kalau kalian punya ide juga jangan lupa tulis komentar di bawah. Oke, bye bye.